maksudnya di belakang ya, nggak di sini gitu, nggak di portalnya. Kita udah tektok dulu ya. Kalau istilah anak sekarang ya tektok ya, udah tektok dulu di luar gitu. Nah, secara online sebagai bentuk persyaratan administratifnya kita ketemu di sini di portal Kedai Reka ini gitu. Kita saling ketemu, nanti Bapak Ibu nawarin apa, kemudian kita tawarkan kreasi Reka gitu. Dananya besar kok, sampai sekarang tuh sampai, kalau dulu batasnya tuh 1 miliar, sekarang kalau nggak salah 2 miliar. 2 miliar. Banyak ya. Kemarin tuh sempat terkendala ini Pak, email. Jadi dia harus pakai email domain itu. Oh memang ya emailnya memang harus email institusi, nggak boleh email Gmail ya, nggak boleh email pribadi gitu. Gitu. Kalau dunia usaha dan industrinya ya, tapi kalau dosennya boleh registrasinya pakai email pribadi gitu. Ya, Kenapa? ternyata Karena sebenarnya karena kan dosen itu sekarang tuh data dosen udah terintegrasi. Jadi kalau kita mau masukin misalnya ya ini profil ya. Kalau kita masukin nomor induk dosen nasional gitu, NIDK, NIDN, itu udah langsung ketahuan, oh ini dari ITB Ahmad Dahlan gitu kan. Gitu. Boleh nanti kalau misalnya ini teman-teman punya ide pengembangan institusi. Nah, tapi memang karena ini riset matching fund, maka dunia usaha dan industri itu harus menyediakan juga dana gitu. Walaupun misalnya dana itu hanya di atas kertas doang gitu ya, nggak harus real. Misalnya kemarin itu proposal yang barusan saya ikuti tadi ya, yang proses wawancara akhir itu desa di sana itu hanya mengalokasikan sekitar 500 juta gitu loh. 500 juta. Lalu perguruan tinggi kita 100 juta, sisanya dana pemerintah gitu. Tapi itu maksudnya dananya memang harus real ada gitu ketika nanti pas pelaksanaan Pak, atau gimana sih Pak? Nggak mesti, itu hanya di atas kertas. Hanya di atas Jadi kertas yang ditunjukkan lewat surat keterangan doang atau surat kesediaan sebagai mitra. ya, cuman berarti hanya anggaplah hanya kayak formalitas gitu ya Pak ya? Kenapa? Kayak formalitas gitu. Bisa dibilang begitu gitu. Bisa dibilang Iya. begitu. Kan itu nanti kita bisa membuat laporannya lah, gampang itu. Iya, betul. Ya, jadi kemarin tuh sempat kerjasamanya kan matching fundnya sama dinas Pak. Terus si kadisnya jadi kayak keberatan gitu, harus menulis surat pernyataan. Di situ kan ada Ya surat memang. pernyataan sanggup maksudnya dana sekian gitu kan dari dinas sosial itu menganggarkan untuk program ini sekian ratus juta gitu. Nah, dari institusinya 200 kalau nggak salah, dari dia 200 jadi 400 kan totalnya. Terus dia tuh sempat keberatan gitu, padahal karena mungkin belum paham kalau ini tuh hanya ya benar. Saya kan juga dulu kemarin begitu, saya mau mengembangkan platform bank sampah terintegrasi ya, riset. Lalu saya padahal sebenarnya saya udah kenal baik dengan teman-teman di Bapeda Tangerang Selatan ya, cuman karena ada surat itu mereka khawatir, apalagi surat itu ditandatangani di atas materai gitu ya. Makanya sebenarnya kalau orang yang nggak kenal banget gitu ya, yang nggak. Jadi sebenarnya Kedai Reka ini platform ini juga didasari oleh trust antara insan akademik dan dunia industri gitu. Trust lah, saling percaya aja gitu. Karena kalau kita nggak saling percaya ya agak repot gitu ya. Padahal sebenarnya surat keterangan aja nggak apa-apa, tapi karena mungkin mereka khawatir ya, takut misalnya gitu ya. Iya. Betul, kan ada di atas materai itu mau. Pak, tanda tangan. Jadi mereka tuh ya makanya sampai hari ini gitu nggak tahu Iya. udah dianggarkan untuk program di Dinsos dengan di Unpad gitu itu.
Jadi teranggarkanlah 400 juta gitu, jadi 200 di akademis, kemudian di dinsus 200. Tapi karena si kadisnya merasa agak keberatan katanya dengan nominal itu, takutnya mungkin harus menyediakan anggaran itu gitu pas pelaksanaan. Jadi kayaknya terpending gitu Pak. Iya. Sayang sekali sih. Benar. Padahal segala satunya udah ini Pak, udah running gitu dari sebelumnya, udah kita ngobrol-ngobrol dulu. Jadi kita udah bikin grup terus ngobrolin tentang prospeknya lah gini-gini. Tapi kayaknya si kadis, karena yang menghadiri waktu itu kan bukan kadisnya, kabitnya. Jadi kayaknya belum paham gitu. Sayang ya Pak ya kalau terpending begitu, padahal kan prospeknya lumayan bagus. Iya, jadi apa? Ini ya sayang aja gitu. Padahal kemarin saya udah bikin proposal, udah jadi, tinggal nunggu surat itu aja gitu. Padahal sebenarnya kita mau ngebantuin mereka gitu ya, tapi karena mereka begitu ya udah saya biarin aja. Pak, kalau ini ada tiap tahun nggak Pak kalau ke daerah Kak? Tiap tahun. Iya, kalau di desa kan biasa kita kan ada ADD gitu, ada DD gitu kan. Itu kalau memang kita bisa menganggarkan itu bisa ya Pak ya? Tiap tahun sih jadi. Ya boleh, iya makanya. Tapi kita harus ada itu ya, kata Bapak itu kayak kita kayak kita tiktokan dulu sama orangnya sebelumnya gitu ya. Iya, harus gitu. Biar bisa jalan. Kayaknya kalau nggak saling percaya ya nggak bisa tuh terlaksana. Oke, baiklah. Ini kita kayaknya sudah teman-teman sudah banyak nih. Oh iya siap, udah 20 orang. Oke, kita kembali ke materi kita dan kita akan simulasi teknik analisis ya. Ini terakhir nih kita bertemu karena minggu depan sudah UAS. Sudah ada yang pernah ini enggak, apa namanya, saya belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ada yang pernah menggunakan ini gap analysis dalam penelitian? Kenapa? IPA? Pernah Pak, saya. Important performance analysis sudah? Software yang dipakai apa ya Pak? Kalau saya pakai SPSS Pak. Pakai SPSS? Iya. Oke. Nah, tadi siapa ya ini Pak siapa Pak? Sukriyendi Pak. Pak Sukri. Oke, nanti Pak Sukri bisa memandu teman-teman yang lain. Tapi saya mau mau memulai. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian yang riset tesisnya itu nanti berkaitan dengan performa atau kinerja ya. Lalu yang dari situ nanti diharapkan bisa muncul satu rekomendasi apa saja yang harus diselesaikan oleh organisasi ya. Oke. Saya antar dulu beberapa konsep teoretik yang berkaitan dengan IPA. Nah, IPA ini adalah metode pengukuran untuk mengetahui ya kesenjangan atau gap ya antara kinerja suatu variabel dengan yang dibandingkan dengan harapan dari variabel itu gitu ya. Nah, gap analysis yang kemudian bisa kita sebut dengan IPA atau Important Performance Analysis ini itu awalnya diperkenalkan oleh Martilla dan James lewat penelitian mereka ya tentang konsumen gitu. Dan semakin ke sini model atau metode important performance analysis ini bukan hanya untuk menganalisis perilaku konsumen gitu ya atas satu atribut yang melekat pada produk tertentu, tapi juga sudah mulai dicoba atau digunakan
untuk analisis-analisis yang sifatnya bahkan lebih luas gitu. Bahkan hari ini ada penelitian yang, nah ini 3 paper yang nanti Bapak Ibu bisa buka, yang mereka menggunakan IPA dalam teknik analisis mereka. Nah, perkembangan lanjutannya bahkan teknik IPA ini juga dipakai untuk analisis di bidang ilmu politik ya, yang tadinya hanya dipakai di ilmu marketing, tapi kemudian dicoba digunakan di ilmu politik ya. Nah, apalagi misalnya dalam rangka pengembangan kelembagaan atau organisasi ya, teknik IPA ini sudah banyak digunakan. Nah, memang IPA ini bukan satu-satunya teknik analisis di dalam penentuan strategi organisasi. Kenapa? Karena IPA itu sebenarnya adalah tahap awal untuk mengidentifikasi masalah-masalah prioritas yang harus diselesaikan oleh organisasi. Ya, jadi kalau kita lihat kuadran IPA, jadi IPA itu akan digambarkan seperti ini ya. Kuadran pertama ini ya, ini kan pasti nilainya negatif nih ya. Inilah di kuadran pertama dan kuadran 3 inilah biasanya organisasi akan concern ya. Karena di sini akan terlihat ya masalah-masalah utama yang harus diselesaikan oleh organisasi. Jadi fokus pimpinan organisasi ketika merumuskan satu strategi itu berangkat dari kuadran pertama ini, karena kuadran pertama inilah yang bermasalah gitu ya. Bukan bermasalah kuadran pertamanya, tapi kuadran pertama inilah yang menggambarkan apa saja masalah yang dihadapi oleh organisasi. Nah, adapun kuadran 3 itu ini juga masalah ya, tapi prioritasnya rendah dibanding dengan kuadran pertama. Nah, yang bagus ini ada di sini di kuadran 2 ya, dan ini nilainya positif. Dan kalau ini itu berlebihan. Berlebihan tuh maksudnya apa ya, udah bagus banget gitu ya. Ini beberapa formula matematik yang bisa kita gunakan untuk menghitung apakah masalah-masalah yang diidentifikasi itu masuk di kuadran pertama atau kuadran 3 ya. Software yang bisa digunakan untuk analisis IPA ini salah duanya adalah Microsoft Excel dan SPSS ya. Nah, minggu lalu sudah saya share SPSS dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah menginstall di laptopnya masing-masing dan kita akan coba lakukan simulasi ya. Nah, bagaimana operasi dari teknik analisis IPA ini di dalam riset ya, di dalam riset ilmiah. Nah, instrumen yang digunakan adalah instrumen kuesioner ya, dan sifat datanya adalah data primer ya, dan kuesioner itu dibagi menjadi 2 kelompok. Pertama adalah kelompok yang bertanya tentang performa, dan itu bisa dikasih pilihan jawaban sangat setuju, setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Kemudian kelompok pertanyaan yang menggambarkan derajat kepentingan, sehingga pilihannya sangat penting sampai dengan sangat tidak penting. Nah, skala 5 ini disebut dengan skala Likert ya. Sangat penting, sangat setuju kita kasih bobot 5, dan kalau dia menjawab sangat tidak setuju sampai dengan sangat tidak penting itu kita kasih bobot nilai 1 ya. Oke, prosedur langkah-langkahnya di SPSS seperti ini. Nanti ini akan saya share di mana di room chat ya. Tapi tahap awal coba kita buka dulu software SPSS-nya. Silakan.
Sudah dibuka SPSS-nya? Yang mana tadi, Pak? Ya, Yang mana, Pak? SPSS-nya sudah dibuka belum aplikasinya? Saya baru masuk grup tadi, Pak. Belum dapat ininya. Kayaknya minggu lalu belum dikirim deh, Pak. Iya, Pak. Belum ada. Hah? Belum ada deh, Pak, kayaknya. Belum ada softwarenya, Pak. Softwarenya belum dikirim, Pak. Oh, Belum gitu. ada, Pak. Oh. Oh, berarti itu kelas yang jam sore ya? Bentar deh. Iya, Pak. Belum ngirim, Pak. Baru penjelasan aja kemarin, Pak. Sebentar. Berarti teman-teman itu nggak ngechat saya ya untuk ngingetin ya? Iya, Pak. Kita juga lupa, Pak. Maaf. Itu udah saya share di room chat tuh, diinstal ya.
Cara installnya bisa kan ya? Karena itu harus pakai crack. Ya, sudah, Pak. Pakai versi yang berapa itu? Kalau sudah berhasil terinstall, boleh confirm. Yang sudah, kita tunggu teman-teman yang lain berhasil menginstallnya.
Kalau sudah, bisa kita mulai? Bisa, Pak. Oke, Proses, Pak. proses ya. Biar nggak usah ketik ulang, saya kirimkan data simulasi ke room chat ya, biar itu langsung bisa dipakai. Boleh kita mulai ya? Baik. Oke, setelah Bapak Ibu mengklik software SPSS, akan muncul tampilan seperti ini. Di menu input dasar SPSS itu cukup sederhana ya. Yang pertama adalah data view, yang kedua variable view yang di pojok kiri bawah ini ya. Nah, kita main di sini aja nih. Proses inputasi datanya ya. Di data view dan di variable view. Nah, pada kasus seperti ini kasusnya. Jadi ceritanya ini tuh sebenarnya penelitian saya tahun 2000 berapa ya, udah lama ini. Untuk meneliti tentang pelayanan ya. Nah, untuk konteks bank syariah misalnya atau lembaga amil zakat atau apapun lah itu ya. Nah, ini kan kita membangun indikator-indikator pelayanan atau indikator apapun yang berkaitan dengan performa organisasi itu kan tergantung atau sesuai dengan konteks penelitian kita gitu ya. Tapi dalam kasus ini kita mencoba untuk mengidentifikasi kira-kira dari indikator dari 14 indikator ini itu masalah yang harus diprioritaskan oleh organisasi apa kira-kira gitu ya.
Nah, di sini struktur datanya itu ini sebenarnya itu adalah nilai rata-rata nih, ya. Ini nilai rata-rata. Jadi jawaban responden itu kita bikin dulu nilai rata-ratanya, karena struktur datanya itu akan seperti ini dia. Ini kan responden pertama gitu kan ya. Ini kan operasi tabulasi hasil kuesionernya nih, ya kan. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan Google Form, ini bisa kita langsung ubah itu bobot-bobotnya. Nah, karena dulu belum ada Google Form, maka saya input manual ini waktu itu. Misalnya jawaban responden B, A, dan seterusnya gitu ya. Kalau B nilainya 4, kalau A nih bobotnya 5 gitu ya. Lalu yang key 1 sampai dengan key sekian itu ya, ini adalah daftar pertanyaan gitu loh. Daftar pertanyaan, dan ini adalah responden ya. Responden. Nah, dari hasil tabulasi ini kemudian kita bikin nilai rata-rata gitu loh ya. Nah, misalnya nilai rata-rata jawaban 4,387. Kita lihat misalnya 4,387. Ada nggak ya di sini? Ya inilah. Nah, ini dia nih performance, ya kan? 4,387. Tuh. Ini 4,387 gitu. Ya. Nah, data yang mana yang dimasukin? Ini bukan data yang hasil tabulasi kuesioner, tetapi data yang sudah di rata-ratakan, ya. Sehingga nilai rata-rata ini yang masuk, ya. Nilai rata-rata yang ini yang masuk, yang dimasukin ke SPSS, gitu. Nah, ini sudah dapat ya, ya. Ini sudah dapat nih, gitu. Oke. Nah, prosedurnya di SPSS itu kita perlu bikin dulu variabelnya. Nah, di sini sesuai dengan konteks kasus, ya, variabelnya itu dua. Yang pertama adalah performance dan yang kedua adalah important, gitu kan. Kenapa dua? Karena kita untuk mengetahui gap antara performance dan important itu kayak apa gitu, berdasar pada persepsi responden, ya, persepsi responden. Nah, sekarang kita ketik saja di sini misalnya performance. Kita klik enter, akan muncul seperti itu. Ini tipe numerik pasti, ini with column bisa kita ubah-ubah, lalu desimal cukup 2, label kita lewati. Pokoknya semua yang diminta di sini itu kita atur dalam posisi default, ya. Kemudian variabel yang kedua adalah apa tadi ya? Important, ya. Important. Akan muncul seperti itu. Pak Arbain bisa ngikutin? Iya, Pak. Oke. Kalau sudah, ya ini sudah kita input variabelnya. Ingat ya, yang kita pertama kali input adalah variabelnya. Yang ini, ya. Bukan di data view, tapi variabel view ya. Ya berwarna kuning nih. Nah, kalau sudah kita input variabelnya, maka kita ke data view. Data view itu adalah tampilan data. Nah, itu akan seperti itu dia. Nah, ini dia nih muncul. Kalau sudah, kita tinggal copy aja data ini. Ini Ctrl C. Diekspor juga boleh. Ya. Terus yang important, Ctrl C. Nah, ini ya, seperti itu.
Kalau sudah, tahap berikutnya adalah kita mau menganalisis ini, sudah mulai masuk tahap analisis gap-nya ya. Klik graph, grafik, kemudian legacy dialog. Pilih yang scatter plot, yang ini. Kalau dipilih akan muncul seperti ini. Lalu klik define. Semua oke, ikut ya. Bisa ya. Kalau sudah, performance masuk di variabel Y, dan important pindahkan ke variabel X. Benar nggak? Performance masuk ke ya kepentingan sebagai X. Oke. Kalau sudah, kita klik OK saja. Nah, akan muncul seperti itu. Ini udah ketahuan nih sebenarnya, ya, udah sampai pada tahap akhir. Ini kan sebenarnya titik-titik ini, ya, scatter ini, plot-plot ini, itu kan sebenarnya indikator, ya. Indikator yang mana? Indikator yang ini. Persyaratan pelayanan, kedisiplinan petugas, keadilan, gitu ya. Gitu. Oke. Sudah dapat? Bu Eni sudah sampai pada tahap ini? Kalau sudah, di sini, ya, ini klik 2 kali di grafnya, akan muncul menu seperti itu, ya. Akan muncul menu ini di sini. Nah, sudah ketahuan kan, ini performance, ini important, ya kan? Kalau sudah sampai di sini, berikutnya adalah kita pengen memplot. Sebenarnya plot-plot ini masuk di kuadran yang mana? Yang ini kan kita belum tahu. Kita sampai pada kuadran apa gitu, ya kan? Nah, tahapnya adalah klik option, lalu pilih yang x-axis reference line ini. Ya. Ini kita biarin aja, ya, posisinya. Kita perlu mengubah ini ke nilai rata-rata, min. Kalau sudah, klik apply. Close. Nah, ini udah muncul garisnya nih, ya. Udah muncul garisnya kan? Nah, hal yang sama kita lakukan pada sumbu Y, tadi kan sumbu X ya. Nah, sama prosedurnya. Klik Y axis reference line. Kemudian ini min, nilai rata-rata. Apply. Close. Nah, ini udah ketahuan ya. Tuh. Ini semakin banyak indikator yang kita teliti, maka plot-plot ini akan semakin banyak. Dan kita juga bisa membuatnya per item pertanyaan. Ya, kalau saya kan membuatnya menjadi item-item indikator. Ya, nah ini bisa kita bikin sesuai dengan item pertanyaan gitu. Ya. Sudah sampai di sini, teman-teman yang lain? Belum Pak, masih coba upload nih Pak. Pak Ahmad, Pak Rono ada kendala? Iya nih Pak, masuknya sudah buka tapi di aplikasi ini saya masuk ke Create-nya belum bisa masuk nih Pak. Belum. Pak, belum berhasil untuk download. Masuknya di file yang coba di share screen deh. Atau teman yang lain bantu ya. Saya agak kurang paham juga ya kalau sudah Di tempat saya minta kode, Pak. Punya saya tadi sampai finish, Pak, cuma download lagi. Jangan pakai kode, Pak.
Kalau dia minta kode jangan dikasih, jangan di ini Pak. Justru file crack-nya itu nanti yang di-copy ke folder di program file di folder C. Saya tadi udah sampai finish Kak, cuma nggak muncul lagi ya Kak. Lu bisa. Setelah tekan OK tadi apa ya Pak ya? Yang mau saya tulis ini, takut lupa lagi. Oke, kalau sudah itu yang belum berhasil terinstall berupaya diinstal dulu, dan di bahan PPT yang sudah saya share di room chat itu ada tahap-tahapnya, nanti bisa diulang di rumah ya, atau nanti bisa Pak Sukri itu mengcoaching teman-teman sekalian ya. Nah, kalau sudah sampai di sini ya yang ini berikutnya adalah kita perlu menandai. Ini tuh sebenarnya ini plot-plot ini kan indikator ini. Plot-plot yang ini tuh indikator. Ini tuh indikator berapa kita kan nggak tahu, ya kan? Dan indikator apa kita nggak tahu juga gitu. Oleh karena itu kita perlu mengidentifikasinya, menandainya. Nah, di sini coba klik data label mode, lalu arahkan kursornya ke sini. Nah, oh ternyata ini indikator ke-13. Enggak keluar ya, punya saya enggak ada ya Pak. Belum share screen Pak. Screen-nya belum ada Belum Pak. share screen. Belum share screen Pak. Bentar. Oke, ulang ya. Jadi plot-plot atau titik-titik ini itu kita belum tahu. Ini tuh indikator apa, ya? Atau indikator yang mana gitu, ya kan? Karena kan indikatornya ada 14. Jadi titik-titik ini 14 nih, sesuai dengan indikator ini. Ya, sesuai dengan indikator ini nih, indikatornya nih, ya. Sesuai dengan jumlah indikatornya. Nah, kita belum tahu plot ini itu indikator yang mana, sehingga perlu kita tandai. Nah, untuk menandainya adalah klik elemen lalu klik data label mode, ya. Klik data label mode ini, ya. Kalau sudah, kita klik aja titik di sini, itu akan muncul sendiri dia. Oh, ini 12. Oh, ini 10. Ini 1. Ini 2. Ini berapa? 14. Ini 2, ya kan? Terus seperti itu. Ini 3 kayaknya. Oke. Sampai selesai. Gitu. Nah, kalau sudah, ini berarti apa nih? Indikator yang ke-13 yang harus diselesaikan oleh pimpinan organisasi apa berarti? 13 itu adalah kenyamanan lingkungan. Nah, berdasar pada ini maka strategi yang harus ditempuh oleh pimpinan organisasi adalah menyelesaikan kenyamanan lingkungan dulu, gitu loh. Lingkungan pelayanan dan pelayanan. Nah, kemudian prioritas yang lebih rendah sesuai dengan ini, kan ini materinya ini nih apa kuadrannya ya. Kuadran 1 itu prioritas utama, kuadran 2 itu prioritas rendah, tapi ini sama-sama jelek nih. Sama-sama yang harus diselesaikan, ya. Sama-sama harus diselesaikan. Nah, kalau kita lihat ini kan ada di kuadran pertama nih yang harus dikasih prioritas pertama untuk diselesaikan. Ya.
Kemudian yang prioritas rendah, ini sama-sama nggak bagus juga ya, adalah indikator ke-12 dan indikator ke-10. Kalau kita lihat indikator ke-12 adalah kepastian jadwal, ya, kepastian jadwal pelayanan dan kewajaran biaya pelayanan gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan komentar boleh? Saya berharap teman-teman yang belum berhasil install dan belum sampai pada simulasi itu diinstal dulu, kemudian diulangi di rumah ya. Dan apa namanya? Berdasar pada data yang sudah saya sediakan, bisa simulasi sendiri karena steppingnya udah, ini steppingnya ada di sini nih, saya sudah sediakan ya. Nah, kalau sudah ini bisa kita save nih. Kalau ini kan udah sampai pada hasil ini ya. Sudah pada hasil. Nah, ini bisa kita save chart template menu gitu ya. Tinggal add sebentar. Edit, export, save chart template, misalnya continue ya. Go to cases. Nah, ini copy chart. Klik paling kanan. Tinggal di copy aja ke Microsoft Office. Seperti itu. Nah, ini udah dapat ya. Ya kan? Gampang ini. Relatif gampang. Oke ya. Pak Ahmad Mardiono dan teman-teman yang lain kalau belum terinstall nanti boleh latihan sendiri karena steppingnya udah saya sediakan. Terus terang ini soal UAS ini ya, sehingga saya berharap teman-teman bisa lakukan simulasi sendiri. Oke, berikutnya adalah satu software lagi yang perlu saya jelaskan, dan software itu sebenarnya begini. Jadi ketika 2 tahun lalu itu saya ngasih materi ke teman-teman ya tentang software Optamos ya. Optamos. Nah, Optamos ini itu ternyata ketika saya lakukan itu ya, ternyata teman-teman merekam kemudian mengunggahnya ke YouTube gitu. Sehingga sebenarnya ini ada di YouTube nih. Nah, ini dia. Nah, ini nanti teman-teman bisa latihan sendiri karena simulasi atau tahap-tahapnya ini sudah ada di sini. Ya. Terus ini saya share ke room chat.
room chat, itu dia video YouTube-nya ya, boleh di copy. Dan saya juga mau share tentang materinya ya, materinya. Nah, Optamos ini itu untuk perencanaan jangka panjang ya. Untuk perencanaan jangka panjang. Kalau minggu lalu kita mempelajari software yang DTA dan DEA itu untuk perencanaan jangka pendek itu ya. Perencanaan jangka pendek. Nah, Optamos itu ada di sini softwarenya nih. Coba saya buka, bisa nggak? Oh. Nah, ini dia. Nah, untuk bisa menggunakan Optamos itu teman-teman harus registrasi dulu dengan menggunakan alamat email masing-masing ya. Nah, Optamos ini kita pakai untuk menentukan strategi terbaik dengan pendekatan perbandingan berpasangan. Jadi sebenarnya Optamos ini adalah kelanjutan dari atau pengembangan dari AHP ya. Kalau Bapak Ibu pernah menggunakan AHP, maka prinsip-prinsip AHP itu dipakai di Optamos ya, dipakai di Optamos. Untuk bisa ke sana kita klik yang akses to Optamos software, dan itu kita bisa langsung masukin ininya, bisa langsung masukin apa datanya ke situ secara online. Untuk yang belum punya berarti registrasi dulu. Ya, registrasi dulu, Bu. Registrasi. Di sini misalnya ada satu kasus. Oke, ada satu kasus ya, contoh kasus ini. Misal sebuah perusahaan agen wisata syariah mau melakukan adaptasi terhadap COVID-19, lalu organisasi terpaksa menyusun ulang rencana bisnis mereka. Nah, berdasarkan pendapat ahli di dalam perusahaan itu, organisasi menyusun skenario the next normal, ya, menurut McKinsey. Nah, skenario yang mereka rumuskan adalah green skenario, digital skenario, dan cost skenario. Nah, setiap opsi ini ada dua kriteria penting, ya. Nah, misalnya kriterianya adalah pada skenario green ya, atau green skenario, kriteria ya, yang mereka susun adalah operasikan lebih sedikit kendaraan dan membatasi mereka untuk perjalanan penting, ya. Kemudian penyediaan sepeda bagi karyawan, ya. Lalu yang di digital skenario, mereka menyusun kriteria antara lain penggunaan drone, robot untuk short distance delivery misalnya, ya. Atau membuat yang kedua adalah membuat pusat konsolidasi. Nah, cost skenario juga dua. Pertama adalah moratorium kendaraan dinas bagi petinggi perusahaan dan mengurangi kantor cabang. Nah, operasinya di dalam kuesioner itu akan seperti ini, ya. Jadi misalnya mana kriteria yang penting di antara dua kriteria ini dalam beradaptasi dengan situasi bisnis the new normal. Yang pertama adalah minimalkan jumlah kendaraan travel, ya. Dan kedua adalah penyediaan sepeda bagi karyawan. Nah, kalau responden itu memilih jumlah kendaraan travel, dia akan mencentangnya sebelah sini.
Setelah mencentang ini dia akan memberikan tingkat kepentingannya berapa. Misalnya katakanlah tingkat kepentingannya 7 ya, maka dia centang di sini. Ya. Nah, kalau kita lihat ini dua kriteria itu diperhadapkan satu sama lain ya. Dan inilah sebenarnya metode perbandingan berpasangan ya. Perbandingan berpasangan, pairwise comparison ya. Di sini. Nah, kalau kita punya 6 kriteria, ini kan 6 kriteria nih. Ya. 6 kriteria, ini masing-masing diperbandingkan, berarti kita punya sekitar 18 perbandingan berpasangan atau 12 ya. 18 ya. 18 perbandingan berpasangan kayaknya ya. Dan softwarenya itu bisa dengan mudah kita pakai. Akses to Optamos. Sudah berhasil registrasi belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya udah tinggal kita ikutin aja. Misalnya di sini new project ya. Di sini apa misalnya judulnya adaptasi bisnis the new normal ya. Oke. Di sini ada kriteria, ada option ya. Misalnya kriteria pertama apa tadi? Pertama adalah ini tadi ya. Operasi kendaraan. Operasi kendaraan ya. Oh, pertama green scenario dulu ya. Add new. Kemudian di sini pilih digital scenario ya. Ini. Lalu klik add new lagi. Ini the cost scenario. Save. Gitu kan? Kita akan tampil seperti itu ya. Bisa ngikutin? Saya pengen lihat nih. Mbak Lisa bisa nggak? Sudah sampai sini nggak? Belum, Pak. Baru the green skenario tadi kecepatan. Okay. Coba deh di apa? Share screen. Saya ya, Pak. Boleh. Nah, udah bisa nih. Itu di digital ya. Materinya tuh tadi yang ini ya, Pak? Mm-mm. Yang di bawahnya ini, yang ini. Yang ini ya, Pak? Yang mana? Materi yang ini tadi, Pak. Yang ini ya, Pak? Nggak kelihatan. Yang materi workshop Optamos. Optamos, oke. Ada mahasiswa kemarin saya uji di tesis ya. Dia menggunakan SWOT untuk strategi kelembagaan. Kalau bisa teman-teman jangan gunakan SWOT lah, karena SWOT itu S1 ya. Terus penentuan strategi itu hari ini udah banyak ya. Ada AHP, ada Optamos, ada ANP ya. ANP itu Analytical Network Process. Lalu ada MCDM.
MCDM itu multi kriteria decision making. Itu juga penentuan strategi. Lalu ada Promiti hari ini, ya. Promiti. Saya berencana bulan depan itu mengadakan workshop untuk dosen dan mahasiswa pasca untuk teknik analisis strategi terbaru ya, namanya Promiti. Mudah-mudahan bisa lah ya. Teman-teman boleh ikut. Bagus itu, Pak. Optamos ini jarang dipakai untuk teknik analisis, sehingga kalau ini berpotensi untuk melahirkan novelty atau kebaruan penelitian, terutama dari sisi metode ya. Jurnal internasional yang menggunakan itu kalau nggak salah baru 2 atau 3 gitu. Itu sudah oke, add new ya. Nah, itu digital skenario. Ya. Add new lagi, Pak. Langsung add new. Nah. Cost skenario. Oke, save sekarang. Jangan klik add new lagi. Karena kalau klik add new, nah itu nambah dia. Jadi langsung save aja dari situ. Ini di Del. Delete, ya. Nah, oke. Nah, sekarang ke option. Option di bawahnya. Option itu kriteria. Ya, klik add new. Nah, di situ ada option, ada priority. Nah, di situ klik aja di menu new-nya itu. Di menu new-nya, nah, lalu sesuaikan dengan kasus tadi. Kasus tadi itu kan operasikan apa? Lebih sedikit kendaraan ya. Yang minimalkan jumlah kendaraan. Ya, boleh. Minimalkan jumlah kendaraan. Oke. Nah, kalau sudah klik add new lagi, begitu seterusnya. Ini. Ya kan? Ulang, Pak. Ulangi aja lagi. Nah, itu udah ada tuh, bawah. Kemudian sepeda, oke. Pendek aja nggak apa-apa. Klik add new lagi. Belum ke input itu. Atau klik save dulu, jangan-jangan ya. Oke. Berikutnya, new lagi. Bukan save yang itu, Mbak Lisa. Yang save yang di atas. Sudah, Pak. Oke. Berikutnya apa ya? Tingkat kepentingan. Bukan. Kan di situ, di skenario digital, kan ada 2 kriteria juga. Itu perlu diinput lah juga. Oh, ini. Penggunaan drone robot untuk short distance delivery ini ya, Pak? Ya. Nah, itu udah keluar.
Sudah, Pak. Kalau sudah jadi nih, tinggal dianalisis ya. Tahap berikutnya adalah kita ke klik next. Di kanan atas itu ada next ya. Nah itu. Belum muncul semuanya ya. Coba back lagi deh. Nah itu. Coba di save dulu nih. Di save-nya bagian yang mana, Pak? Itu ada menu save di atas, nggak ada nggak? Nah itu. Nah kalau udah klik next coba. Oke, nggak muncul ini karena diakses bersama-sama ini kayaknya sistemnya traffic ya. Nggak tahu lah ya, kok nggak muncul. Ini tuh bisa kita set nih, misalnya green scenario di digital scenario itu bisa kita set ya. Tapi coba ke back dulu deh, kok nggak muncul ya? Saya penasaran. Coba ke bawah, lalu inkonsistensi rasionya coba. Oh enggak ya. Oh ya, justru di sini kita mengoperasikannya, lihat itu. Misalnya kan begini, minimal jumlahkan kendaraan, kemudian penyediaan sepeda, ya. Nah ini yang titik hijau tengah bulat, yang bulat. Nah itu bisa kita geser ke kiri dan ke kanan. Coba geser Mbak Lisa. Mengikuti yang 17% ini ya, Pak? Enggak mesti. Coba aja geser dulu. Geser ke kiri coba. Nah, itu kan. Nah, maksudnya set rasio itu coba sampai pol aja. Nah, jumlahnya 9 kan? Tadi kan kuesioner kita kan 9 ya. Nah, itu sebenarnya pilihan jawaban derajat kepentingan si responden. Gitu loh. Coba lihat materi PPT-nya. Kan di kuesioner itu kan ada 9 kan? Derajat kepentingannya. Nah, itu kalau dia menjawab 9, maka kita set ke 9. Kalau dia memilihnya penyediaan sepeda, maka garis bulatan hijaunya itu kita geser ke kanan gitu, Pak Lisa. Ya, Pak. Ya. Sesuai ininya ya, Pak ya. Ya, sesuai pilihan kuesioner. Nah, responden itu kan nggak satu orang nanti ya kan? Kan bisa 5 orang, bisa 7 orang. Gimana caranya untuk bisa menentukan nilai mereka? Pilih yang median. Pilih nilai tengahnya ya. Iya, Pak. Misalnya jumlah responden 3 ya. Terus di antara mereka ada jawab ada yang milih 6, ada yang milih 7, ada yang milih 9 gitu. Nah, itu dicari dulu nilai tengahnya. Atau boleh juga nilai rata-rata, ya kan? Gitu ya. Nah, coba deh di set aja sembarang, boleh. Semuanya digeser-geser dikit-dikit gitu. Sembarang ya, Pak? Ya, kita lihat kayak apa.
Kalau sudah, diklik next nanti. Oke lah, itu oke lah. Saya kira udah paham semua lah ya itu ya. Sekarang klik next. Klik next. Lalu coba finish, klik finish deh. Nah, itu muncul, Pak. Ya, itu muncul tuh. Nah, itulah hasilnya ya. Kriteria import. Kita bisa lihat itu kriteria importance-nya. Lalu option, dilihat yang paling gede aja barnya. Misalnya membuat pusat konsolidasi hub. Itu kan paling tinggi tuh di antara opsi-opsi yang lain kan. Berarti pimpinan organisasi berdasar pada persepsi pemangku kepentingan utama, maka strategi yang ditempuh adalah 3 prioritas utama itu ya. Mengurangi kantor cabang, moratorium kendaraan, lalu membuat pusat konsolidasi hub. Nah, kaitannya dengan kriteria importance yang skenario-skenario tadi, ya, ini skenario-nya coba lihat nilainya di situ muncul tuh Mbak Lisa. Di grafik yang kriteria importance itu. Nah, itu berapa tuh? 13, berapa itu ya? 33 ya. Nah, itu berarti kan itu di setting seragam ya, karena simulasinya seragam, nanti kita bisa pilih-pilih lah ya. Nah, di situ ini apa? Nanti akan kalau misalnya kurangi kantor cabang, membuat konsolidasi hub itu ada di opsi yang mana? Oh, di digital skenario. Maka kalau digital skenario yang dipilih itu pasti akan paling tinggi dia gitu. Ya. Coba saya mau share sebentar deh. Share screen ya. Saya mau tunjukkan. Misalnya ini satu penelitian Science Direct ya. Nah, ini kalau kita lihat nih, misalnya ada satu publikasi internasional yang menggunakan Optamos ya. Nah, ini Optamos nih. Tuh, udah banyak sekarang. Ini baru-baru nih, ya kan? Karena ini software baru juga. Tuh. Ini Optamos nih. Ini Optamos. Nih kalau kita lihat ya nih. Dia pakai apa? Optamos untuk meneliti tentang manajemen lahan ya di Meksiko. Coba kita lihat ya. Kita download. Nah, itu. Nah, ini hasil dari Optamos itu ini kayak begini nih tuh. Dia kan begitu tuh. Jadi misalnya kriteria importance-nya tuh dia banyak tuh, meneliti indikatornya banyak ya. Apa kriterianya banyak ya. Nah, optionnya kalau misalnya yang dipilih paling tinggi, maka barnya yang ini itu akan lebih tinggi dia gitu. Maka opsi yang ditempuh adalah misalnya mixed land use gitu ya. Gitu. Dengan kriteria yang mana yang paling penting? Ya ini yang harus diselesaikan.
masalah korupsi gitu loh, ya kan? Kemudian yang kedua natural resources, yang ketiga employment apa itu, ya kan? Itu ya. Nah, terus yang perlu dilihat adalah sensitivitasnya, sensitivitas analisisnya. Mbak Lisa boleh share screen lagi deh. Nah, kalau kita lihat nilai itu ke bawah, terus sensitivitasnya nggak kelihatan ya, belum ya. Oh ini inkonsistensi rasionya, ini analisis sensitivitas sebenarnya. Nah, analisis sensitivitas itu tolong dicatat bahwa nilainya itu harus di bawah 10% ya. Di bawah 10%. Inkonsistensi rasionya itu harus di bawah 10%. Itu berdasarkan rujukan dari Saati di AHP ya. Itu harus di bawah 10%. Kalau di atas 10% gimana? Nggak boleh. Berarti dia inkonsistensinya tinggi gitu. Nah, dia harus di bawah 10% inkonsistensi rasionya itu. Baru model itu bagus ya. Itu. Di room chat itu sudah saya share paper yang tadi ya. Teman-teman bisa lihat. Penelitian di bidang ekonomi syariah dengan menggunakan Optamos ini nggak ada ya, nggak ada, baik di publikasi nasional maupun internasional nggak ada. Sehingga kalau nanti Bapak Ibu menggunakan teknik analisis ini untuk penentuan opsi strategi, itu akan berpotensi dipublikasi di internasional ya dan di nasional ya, sehingga insya Allah penelitiannya akan bagus lah ya. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan komentar boleh. Untuk contohnya Pak, mohon maaf nanti contoh-contoh yang ini bisa di-sharing ke kita Pak. Contoh apa ya Pak? Ini tadi yang contoh penelitian yang ini yang tadi Bapak sampaikan, yang hasilnya. Ini sudah saya share, sudah saya share di room chat ya. Nah baik, ini juga saya juga kebetulan lagi proses ini nih, proses submit di ke jurnal internasional ya, paper saya pakai Optamos juga. Nanti kalau sebentar ya. Tapi prinsipnya sama lah ya, paper yang tadi. Mbak Lisa boleh stop screen. Nah ini kebetulan saya nulis paper, jadi jadi pembuatan keputusan dalam situasi keberlanjutan yang kompleks kira-kira gitu, using Optamos ya. Nah ini paper lagi on review nih, lagi in review ya di Rumania. Nggak tahu lah ya, kelamaan tuh, udah hampir setahun saya submit ke situ nggak ada respon juga. Proses reviewnya lama banget. Nah ini Optamos, ini sama nih ya kan, importance ini konsistensi rasionya itu harus paling maksimal 10% lah ya, nggak boleh lebih dari itu, nggak boleh lebih dari itu. Terus nah ini ya kriteria importance-nya. Makanya ya tadi ya. Jadi cara menyajikannya adalah
yang tadi foto-foto yang bukan tampilan tadi itu di screenshot kemudian disajikan di sini gitu ya. Karena mereka nggak punya mekanisme atau sistem yang memungkinkan grafik-grafik tadi itu kita simpan dalam bentuk JPEG ya, sehingga mau nggak mau kita lakukan screenshot kemudian disajikan kayak begini gitu ya. Itu persis seperti paper yang jurnal internasional tadi kan juga gitu. Dia modelnya screenshot. Kemudian apalagi ya? Saya kira itulah ya. Nah, video YouTube tentang Optamos itu sudah saya share di room chat dan teman-teman bisa mengulangnya nanti sendiri di rumah ya. Baik, Pak. Siap, Pak. Ada pertanyaan komentar? Boleh sebelum kita akhiri. Mau nanya workshopnya tadi itu Pak, daftarnya luring kah atau daring itu Pak? Sabar Pak. Ini satu analisis sebentar ya. Ini Promiti ini baru mau saya perkenalkan tahun ini di Ahmad Dahlan ya. Ini juga satu software yang baru ya. Tapi nggak tahu lah karena paling Agustus Pak, itu kan kalau bulan depan itu kita masih biasanya dosen-dosen itu sibuk ngajar ya, jadwalnya pasti padat sehingga kita biasanya workshop itu kita lakukan pada saat libur semester gitu sambil ngisi waktu luang dosen gitu ya. Nah softwarenya Promiti, namanya Promiti ya. Nah itu dia lebih canggih lagi kalau kan kita melakukan simulasi simulasi software kan kemarin kita pecah-pecah tuh ya, yang minggu lalu khusus data sekunder ya kan, lalu minggu ini yang barusan kita analisis yang kita lakukan ya simulasi baik IPA maupun Optamos itu khusus data primer. Nah yang software yang mau saya kasih ke teman-teman dosen pada Agustus nanti, termasuk teman-teman di mahasiswa pasca itu namanya Promiti. Nah, Promiti itu malah lebih canggih dia. Dia bisa mengombinasikan data baik primer maupun sekunder ke dalam software gitu loh. Ini kombinasi ya. Kombinasi data primer dan sekunder nih. Jadi apa namanya canggih nih software ini gitu. Nah ini nantilah insya Allah Agustus ya gitu. Dan ini juga belum saya pakai untuk penelitian saya nih belum. Tapi nggak tahu ya. Saya juga bingung mau meneliti apa nih. Mau pakai software ini untuk apa gitu. Masih bingung. Dan apa steppingnya saya belum susun ke dalam bentuk materi. Ya mudah-mudahan Agustus nanti jadilah ya. Dan nanti pasti akan ada tuh Pak flyer yang nanti akan kita share ya ke ini, dan pasti online gitu. Ini Promiti ini Promiti tentang apa? Promiti itu adalah help itu apa ya? Help Promiti about-nya ini apa nih? About. Nantilah Pak ya. Yang penting 4 software itu sudah cukup membekali. Siap Pak. Untuk bahan UAS ya. Mudah-mudahan UAS-nya bisa terjawab semua Pak. Mudah Pak, UAS-nya mudah, open book, santai. Tapi servernya banyak Pak. Oke, saya kira demikian ya perkuliahan kita hari ini, dan minggu depan kita ujian akhir. Dan soal itu akan saya share 1 hari sebelumnya ke admin, ke Ibu Fitri, untuk kemudian nanti di-share ke Bapak Ibu semuanya. Ya. Pak, boleh minta materi dari pertemuan pertama, Pak? materi. Oke, sebentar. Saya share aja di room chat ya. Iya, boleh, Pak.
Oke. Pertemuan 5 dan 6. Di materi-materi itu juga sudah ada ini, sudah ada informasi tautan atau link Google Drive yang itu berisi e-book ya, e-book yang bisa Bapak Ibu unduh. Nah, itu udah saya share. Baik, terima kasih Pak. Oh ya, satu lagi nih belum nih. Sekali lagi empat software yang sudah kita bahas itu tentu saja nggak ada nilai-nilai Islamnya ya, nggak ada nilai-nilai syariahnya. Justru nanti kelihatannya udah semua materinya terupload ya. Baiklah, kita akhiri kuliah kita dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. kasih, Pak. Terima kasih Pak dosen. Yeni. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.